गौर से देखिए इस शख्स को। बड़ा ही मासूम दिखने वाला यह शख्स असल में बहुत ही बड़ा चोर है, क्योंकि इसने Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu. Kembali ketemu dengan saya, Haji Riko Sanjaya, dan kali ini saya akan memberikan tips kepada Anda tentang cara menyembuhkan Bell palsy atau facial paralysis atau stroke wajah. Walaupun ini stroke hanya terjadi pada wajah, biasanya mulutnya miring atau pipinya miring atau pipinya tidak terasa, tetapi ini juga bisa mengganggu aktivitas Anda. Nah, terapi ini sebenarnya bukan hanya untuk Bell palsy, bukan hanya untuk stroke wajah, tetapi bisa juga untuk Parkinson, dan bahkan bisa juga beberapa di antaranya adalah untuk meningkatkan daya ingat. Nah, mana yang untuk Bell palsy dan Parkinson, serta mana yang untuk meningkatkan daya ingat, nanti akan saya kasih tahu. Nah, bagi Anda yang masih baru, yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe sekarang, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan informasi terkini dari Rumah Sehat PMCA. Latihan ini mungkin nanti terkesan lucu ya, tetapi insya Allah ini membantu. Latihan ini cukup sederhana dan bisa Anda lakukan di mana saja, pada saat lagi di bis, di mobil, di kereta, atau di pesawat, atau pas lagi santai. Pokoknya bisa dilakukan di mana saja karena tidak menggunakan alat. Nah, ada 7 exercises, ada 7 latihan, ada 7 tips yang kali ini akan saya berikan. Untuk episode berikutnya akan ada 7 tips berikutnya, dan nanti akan ada lagi 7 tips berikutnya. Nah, ini saya kasih tips yang paling ringan yang tidak menggunakan alat. Yang pertama adalah eyebrows raising, atau menaikkan alis mata Anda. Jadi seperti ini nanti ya. Nah, kelihatannya kan sederhana ya, tetapi orang Bell palsy atau facial paralysis nggak semua bisa. Nah, andaikan nanti benar-benar nggak bisa, nanti bisa dibantu ya, diangkat. Nah, diangkat bisa dengan 2 tangan. Nah, masing-masing gerakan itu sebenarnya 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Diulangi sampai 5 kali. Jadi setiap gerakan 5 kali dan 5 detik. Boleh nggak lebih dari itu? Ya lebih bagus. Semakin lama semakin bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah frowning. Frowning itu apa ya? Mengerutkan ya, mengerutkan kening ya. Mencereng gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti bisa dibantu dengan tangan. Nah, kalau tanpa tangan nggak bisa, dibantu dengan tangan. Tapi yang bagus adalah Anda harus sabar. Jadi jangan dibantu. Kalau terpaksa banget baru dibantu. Tips yang ketiga adalah nose flaring. Nose flaring itu apa ya? Mengembang-kembiskan hidung atau mengembangkan hidung lah, seperti ini ya. Tetap nanti 5 kali 5 detik ya. Boleh juga lebih dari 5 detik. 1, 2, 3. 4, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang keempat adalah smiling. Nah, ini tersenyum lebar. Caranya gimana? Kalau nggak bisa smiling, nggak bisa tersenyum, bisa dibantu. Tapi selama bisa ya nggak usah dibantu, gitu ya. Yang kelima adalah mouth opening and shutting. Jadi membuka dan menutup mulut gitu. Jadi bisa gini. Semakin lebar semakin bagus, karena ini menggerakkan otot bagian belakang sehingga
bisa menghilangkan bekuan-bekuan darah yang ada di belakang dan melancarkan peredaran darah yang ada di belakang. Semakin lebar semakin bagus. 1, 2, 3. Nah, pada saat membuka itu nanti di bagian belakangnya ini nanti terasa banget ya. Ada seperti rasa kayak pegel gitu. Nah, itu bagus. Itu artinya melancarkan peredaran darah. Andai kan ada trombus atau bekuan darah akibat ischemic stroke, atau ada pecahnya pembuluh darah, hemorrhagic stroke, itu juga bisa terbantu, tapi harus sering ya. Yang keenam adalah jaws moving. Jaws itu artinya rahang. Moving itu menggerakkan, jadi menggerakkan rahang. Kemana? Left and right, ke kiri atau ke kanan ya. Misalnya gini. Nah, kalau misalnya ke arah kanan seperti saya kurang kuat, tidak seperti ke arah kiri, nah itu saraf bicara itu kan ada di otak sebelah kiri. Biasanya mengalami permasalahan. Biasanya daya ingat juga mulai mengalami permasalahan gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ke arah sininya bisa, tapi ke arah kanan yang kurang kuat. Nah, ini ada masalah di otak sebelah kirinya ya. Jadi nanti harus sering dilatih. Kemudian yang ketujuh adalah forward and backward lips moving. Jadi gerakan lips berarti bibir. Gerakan bibir maju dan ke belakang sambil mengatakan huruf atau sambil mengatakan huruf tertentu. Saya kasih tahu hurufnya apa. Bukan huruf, sebenarnya bunyi ya, lebih pada bunyi ya. Jadi kalau kita ke depan Nah, ini kelihatan banget rasa ketarik di lehernya ini. Nah, ketarik ini bisa melatih kekuatan otot sehingga misalnya miring ke sini, nanti ketarik ini, nah ini menjadi ketarik ulang. Nah, itu adalah 7 tips cara menyembuhkan stroke wajah atau Bell palsy, atau sering disebut juga facial paralysis atau kelumpuhan wajah. Nah, bagi Anda yang mungkin sudah latihan sejak lama, kok perkembangannya pelan, dan Anda ingin lebih cepat, ya silahkan saja datang ke BMCA, ke Rumah Sehat BMCA, biar diterapi, dan juga nanti mendapatkan obat herbal. Obat herbal untuk stroke itu ada 3 tingkatan sebenarnya. Yang pertama, tingkatan yang paling dasar, yang paling biasa, namanya stroki. Ini sih terbuat dari umbi daun dewa, kemudian ada beberapa ramuan yang bersifat untuk antikoagulan. Jadi antikoagulan itu apa? Untuk menghilangkan bekuan darah, untuk melancarkan peredaran darah. Kemudian yang nomor 2 itu ada NX. Jadi kapsul NX itu prinsipnya sama ya, ramuannya hampir sama tetapi berbeda. Jadi ini ada beberapa ramuan lain yang saya beli dari China, dan fungsinya sama untuk melancarkan peredaran darah, kemudian untuk menghilangkan atau untuk membantu plak-plak yang menempel pada nadi maupun pada otot, misalnya kayak jantung koroner, itu bisa dengan ini juga, dan bisa juga untuk stroke-nya. Kemudian yang tingkatan ketiga, kita ada namanya SOP Subarashi. Itu asli produk dari Jepang, cuman memang harganya agak mahal. Nah, mudah-mudahan tips dari saya ini bermanfaat, dan sekali lagi bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan nantikan tips untuk menyembuhkan facial paralysis pada episode berikutnya. Nah, setelah 3 kali episode tentang cara penyembuhan stroke wajah atau Bell palsy, nanti akan saya buatkan video tentang cara mengatasi daya ingat yang semakin menurun, baik karena faktor usia maupun karena hal-hal yang lain.
Saya rasa dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu. Dan jangan lupa untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan kurangi kegiatan di luar yang apabila itu kegiatan yang tidak perlu karena corona saat ini sedang mengganas. Terima kasih. Pelan-pelan banget. Gitu loh, semangat.